pemirsa FB Televisi, saat ini kita sedang berada di talkshow spesial bersama BPS Provinsi. Setiap 10 tahun sekali Indonesia mengadakan sensus penduduk. Dan kali ini di tahun 2020, tepat sekali, hari ini baru aja kick off untuk mulai sensus penduduk di tahun 2020. Bersama saya sudah ada Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Langsung aja menyapa beliau. Halo Pak, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Sehat luar biasa. Saya manggilnya ini apa nih, Bapak atau apa enaknya biar kita lebih santai gitu. Saya tuh pengen diskusi ini, talkshow ini lebih santai gitu. Iya Pak. Terserah. Soalnya perawakan beliau ini masih sangat muda. Masih muda-muda gitu. Kayak kita beda umur tidak terlalu jauh kayak. Halo Pak, pekerjaan aman? Keluarga sehat-sehat saja? Sehat semua. Sehat semua. Ya, pandemi kayak gini, tadi kita kick off tidak dari rumah tapi dari kantor masuk semua Pak. Aman-aman aja, protokol kesehatan juga aman. Iya. Kita upayakan memang kita fokus ya pada protokol kesehatan karena kegiatan ini memang berinteraksi dengan banyak orang, sehingga dalam sosialisasi pun, dalam mulai dari koordinasi, konsolidasi kita melibatkan banyak orang, sehingga kita mengutamakan protokol kesehatan. Biasanya juga tadi waktu datang ke kantor semuanya selalu pakai masker, face shield, betul-betul cuci tangan dulu. Kita langsung aja Pak. Apa itu sensus penduduk 2020 Pak? Sensus penduduk 2020 itu adalah sensus yang ke-7 di Indonesia. Itu dimulai pada tahun 1961, kemudian 1970, 80, 1990, 2000, 2010, terakhir 2010. Jadi sekarang adalah yang ke-7 tahun 2020. Jadi yang sensus di BPS itu ada 3. Selain sensus penduduk yang berakhiran 0, ada juga sensus ekonomi yang berakhiran 6. Jadi kita sudah melaksanakan sensus ekonomi pada tahun 2016, kemudian yang berakhiran 3 itu adalah sensus pertanian. Jadi nanti 2023 kita akan melanjutkan sensus pertanian. Jadi yang berakhiran 0 ini Sensus penduduk. Ya. Jadi sensus ini adalah merupakan untuk mengetahui kondisi penduduk masyarakat suatu negara. Ya. Ada apa sampai kita perlu tahu keadaan penduduk sekarang Pak itu? Kayak mungkin ada yang pikir ya kita baik-baik aja sekarang gitu. Ini catat apa sebenarnya itu? Oh iya. Penduduk itu kan merupakan objek dan subjek dari sebuah pemerintahan. Iya. Ya, jadi oleh karena itu ya pemerintah dalam menyusun kebijakannya perlu data-data khususnya mengenai kependudukan. Nah, di sana perlu tahu karakteristik daripada penduduk, mulai daripada namanya, kemudian umur, pendidikan, bahkan juga alamatnya, dan juga karakteristik yang berhubungan dengan sosial kesejahteraan, termasuk kondisi perumahannya, kemudian sanitasi dan sebagainya seperti itu. Oh gitu. Jadi karena pemerintah ini pasti punya program yang akan dibuat ke depannya. Ya. Jadi butuh tahu kira-kira masyarakat ini butuh apa, masyarakat sekarang seperti apa kayak gitu. Seperti itu ya simpelnya. Oh, oke. Jadi tujuan untuk dilaksanakan sensus tahun 2020 ini untuk melihat kira-kira 10 tahun ke depan lagi masyarakat kita ini butuh apa? Masyarakat kita ini mau dibawa kemana, seperti itu. Pertumbuhannya dari 10 tahun yang lalu sudah seperti apa gitu. Betul. Jadi memang sekarang ini kan kita sudah memiliki modal data yang sudah dilakukan oleh BPS selama ini, seperti ada indikator-indikator yang berhubungan dengan kependudukan, ya, seperti Gini rasio. Apa itu Gini rasio? Gini rasio itu adalah
untuk melihat tingkat ketimpangan pendapatan, ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya tingkat perekonomian gitu ya. Kita pernah dengar lagu ya, yang miskin makin miskin, yang kaya, nah seperti itu ya. Nah, kita BPS juga bisa menyajikan seperti apa sih kondisi sosial ekonomi masyarakat gitu. Ya. Kemudian juga ada kemiskinan juga demikian. Kita juga ada menghitung kemiskinan setiap tahun, bahkan 2 kali dalam setahun. Ya, jadi untuk melihat posisi suatu provinsi atau wilayah, suatu negara, ya kalau kita juga misalnya berbicara mengenai NTT, tingkat kemiskinan di NTT seperti apa? Berarti ini bakal catat semua ya, pendapatan kita juga dicatat. Iya, semuanya. Pendapatan enggak. Jadi data-data utama dulu gitu. Baru nanti untuk mengetahui indikator-indikator kependudukan itu nanti kita bisa melakukan survei selanjutnya. Kemudian selain itu juga tingkat penganggurannya, kemudian tingkat kelahiran, tingkat kematian bayi, seperti itu ya. Nah, termasuk juga bagaimana tingkat pendidikan, ya, angka harapan lama sekolah, kemudian angka harapan hidup dan sebagainya. Ya, jadi ada indikator-indikator yang kita sajikan dari survei-survei yang kita lakukan. Nah, itu nanti akan betul-betul jadi sensus penduduk ini menjadi kerangka, ya, menjadi kerangka utama dulu nanti yang kita lakukan 10 tahun sekali. Baru setelah itu nanti kita susun kerangkanya untuk melakukan survei-survei untuk mendapatkan angka-angka yang saya sebutkan tadi. Oh gitu, ini dasarnya dulu. Kita buat dasarnya dulu. Buat dasar dulu. Kenapa 10 tahun sekali? Karena memang itu sudah rekomendasi dari PBB ya. Ya. Jadi ini juga dilakukan oleh hampir semua negara. Ini sangat penting, jadi kita tuh harus ambil aktif juga gitu, kayak masyarakat harus jujur, kasih tahu dinamikanya kan gitu. Betul. Karena dengan kejujuran kita juga kayak menyumbang pemerintah, kayak menyumbang data bagi pemerintah apa yang mereka akan buat 10 tahun ke depan lagi gitu. Iya. Jadi kita berharap ya dengan melakukan pendataan seperti sensus ini, masyarakat itu harus menjawab dengan jujur ya, seperti umurnya, ya, kemudian jumlah anggota rumah tangga yang ada dalam keluarga, kemudian bagaimana tingkat sosial ekonominya seperti itu. Ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini kadang-kadang banyak yang tidak mau jawab, Bapak. Ya, ragu-ragu gitu. Menjadi tantangan kita sebagai petugas sensus. Saya masih mau banyak tanya sama Bapak, tapi kita break dulu. Ya. Mungkin mau minum dulu. Ya. Pemirsa, mungkin ada yang mau ngambil minuman di belakang, ini kesempatan Anda untuk pergi ambil, terus kembali lagi di sini. Jangan matikan TV-nya, kita akan kembali lagi ya. Data hasil sensus penduduk ini sangat penting. Informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya. Sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan semuanya. Sensus penduduk 2020 harus sukses. Yang pertama, terima kedatangan petugas sensus di rumah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Berikan informasi sejujurnya, karena informasi yang Bapak, Ibu berikan akan sangat menentukan kebijakan pembangunan pemerintah ke depannya. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Hai saudara semua, saya Dwina Fania ingin menyampaikan kabar terbaru. Pada bulan September 2020, kalian akan menerima kedatangan petugas sensus penduduk di rumah kalian masing-masing. Tugas kalian cuma menjawab pertanyaan yang benar dan jujur untuk pembangunan negeri yang lebih baik dan tepat sasaran. Pastikan bosan tercatat toh. Sensus penduduk
2020 mencatat Indonesia. Kita bantu tanpa syarat, dari Sumatera hingga ujung Papua bersama kita. 10 tahun yang lalu saya mulai buka usaha. Awalnya sangat berat, siang malam kerja keras, usaha malah mau bangkrut. Saya sudah hampir putus asa, sampai tiba-tiba ada seseorang yang datangi saya. Dia bertanya banyak hal. Saya jawab jujur apa adanya. Sekarang 10 tahun sudah berlalu. Saya kembali menunggu kedatangannya karena dia janji akan berkunjung kembali untuk mencatat kejujuran saya. Pemirsa, kita sudah kembali lagi di talk show bersama PPS Provinsi tentang kick off sensus penduduk 2020. Bapak Darwis sebagai Kepala PPS Provinsi Nusa Tenggara Timur bertemani saya dari tadi. Itu udah 15 menit berlalu, sekarang kita segmen berikutnya. Saya ingin tanya nih Pak, sekarang ini Corona Pak? Ya. Corona, orang datang pasti kita was-was juga dong. Ya. Saya ya ketemu orang baru saya selalu was-was. Ini Anda menjamin teman-teman pencatat dari sensus dari BPS ini aman untuk diterima? Ya, sangat aman. Jadi karena sensus penduduk itu lebih untuk mengetahui jumlah penduduk, jadi berarti kita harus mengunjungi semua penduduk dong. Ya, jadi nanti artinya harus ada harus ada orang yang datang nanya-nanya seperti itu kan. Nah, itulah yang kita sebut dengan petugas sensus. Nah, petugas sensus ini sudah kita rekrut dari umum, jadi kita terbuka informasinya. Nah, kita utamakan adalah yang jelas paham, ya, Paham daerah situ. memahami daerah situ, tahu paham batas-batas wilayahnya nanti yang menjadi apa tugasnya, itu yang pertama. Kemudian nanti kita seleksi, ya, seleksi itu kita sebut dengan rekrutmen petugas. Ada seleksi di sana sampai kita yakin bahwa dia sudah mampu untuk melakukan pendataan di lapangan. Kemudian nanti para petugas sensus yang sudah kita seleksi itu kita apalagi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, maka kita melakukan rapid test. Ya, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Ketua Gugus COVID-19 baik di tingkat provinsi maupun semua kabupaten kota. Nah, memastikan bahwa nanti petugas kita itu sudah betul-betul aman, ya, sehat, ya. Setelah kita rapid test dan dinyatakan sehat, baru kemudian nanti kita latih, ya, kita berikan materi bagaimana cara bertanya, kemudian apa saja yang ditanyakan, apa yang diperiksa, seperti itu. Nah, sebelum turun, kita pastikan mereka juga sudah harus dilengkapi dengan alat perlindungan diri, ya. APD yang seperti yang kita ketahui ada masker. Masker itu, nah seperti saya ini ada masker nih, ya. Nah, karena jaraknya lebih dari 1 meter, oke lah, ya, supaya kita LDR nih. supaya wajahnya juga jelas. Kita pastikan bahwa setiap petugas itu harus menggunakan masker. Kemudian ada juga yang supaya lebih aman tuh face shield, ya, yang apa namanya, yang terbuat dari plastik, itu artinya supaya Tidak ada cipratan droplet, ya, dari lawan bicara. Kemudian juga kita pastikan dia harus menggunakan hand sanitizer. Kemudian juga pakai sarung tangan. Jadi sangat aman. Iya, ada video saya lihat ada pakai sarung tangan, ada video, ya. Ada video YouTube kan, sarung tangan terus ada face shield juga. Betul. Jadi betul-betul aman gitu ya. Betul-betul aman. Nanti mereka akan datang mengunjungi Bapak Ibu masyarakat, ya, di rumahnya masing-masing. Adapun nanti ketika mengunjungi didampingi oleh Ketua RT. Betul ya. Supaya lebih aman, gitu ya. Jadi jelas nanti ada kartu pengenalnya, ya, ada surat tugasnya. Jadi jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kita tahu bahwa di beberapa kabupaten kota kan ada pilkada kan? Oh iya. Iya, nanti di Desember kan sekarang sudah banyak Ada hand sanitizer yang sekarang ditempel namanya. Nah, misalnya seperti itu. Jadi kita yakinkan bahwa sama sekali tidak ada kaitannya dengan pilkada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Bahkan ketika nanti ada petugas kita yang terindikasi keterlibatannya dengan
kampanye terselubung atau apapun yang berkaitan dengan politik, kita akan lakukan pemutusan hubungan kerja. Oh, oke. Kita pastikan. Jadi kita artinya kita tidak mempunyai tujuan yang lain selain daripada Mencatat Indonesia. Indonesia. Tidak ada muatan politik di situ. Sama sekali tidak ada kuatan politik. Saya tertarik nih Pak. Setiap orang direkrut secara umum. Ya. Apa orang-orang ini berasal dari daerah yang itu juga gitu? Ya, kita upayakan berasal Upayakan. dari daerah setempat lah. Biar lebih mengenal kali. Lebih mengenal dan lebih paham ya Hmm. bagaimana Karakteristik. karakteristik masyarakatnya. Harus datang ke rumah. Kalau seandainya ketemu di jalan gimana? Oh, tidak dong. Tidak bisa ya? Harus ke rumah. Kalau seandainya rumahnya tutup, Pak, apa akan ulang lagi ya? Atau misalnya sekali, kan ada kayak misalnya roster gitu Pak ya? Iya. Ada roster kan, sekali jalan, RT ini udah selesai tercover. Tapi masih ada 2 atau 3 rumah yang belum. Dia harus balik lagi. Harus dikunjungi lagi. Makanya dalam kesempatan ini kita mensosialisasikan supaya ya artinya ketua RT kan nanti akan mengidentifikasi ya. Nah, kalaupun misalnya si masyarakatnya lagi bepergian, ya kita akan tunggu. Gentong loh Pak, Iya. setia sekali ya Pak ya. Bahkan kita perlu akan hubungi dengan By phone gitu. by phone kalau misalnya si masyarakatnya mempunyai bisa dihubungi seperti itu. Oke. Ini jam kerja mereka turun ke lapangan itu dari pagi sampai sore atau misalnya seandainya ada masyarakat yang paginya tidak ada, malamnya Iya. baru ada. Dia boleh datang, boleh diterima juga atau kita yang terbatas sampai pagi saja gitu. Sampai siang aja gitu. Iya, nah itu menjadi persoalan. Jadi memang kita sudah memberikan materi kepada para petugas sensus disesuaikan ya waktunya dengan kondisi masyarakatnya. Apakah masyarakat itu kalau umumnya pagi berangkat ke ladang seperti itu ya diupayakan untuk bertemu di sore hari atau setelah mereka pulang bekerja. Jadi dikondisikan, jadi nggak mesti pagi. Jadi artinya diupayakanlah. Nah, oleh karena itu memang perlu koordinasi dengan ketua RT. Jadi ketua RT ini menjadi juga jembatan atau ujung tombak lah. Karena ya. dia yang kenal di situ. Dia yang kenal situ dan memang kita secara khusus memang meminta ketua RT untuk sebagai petugas pendamping untuk kepada petugas sensus nanti untuk memeriksa. Nah, petugas sensus itu sudah membawa nama-nama, Oke, sih. nama-nama di wilayahnya. Jadi sudah ada. Udah dapat memang itu udah dapat dari kantor nama-nama yang ada di sensus gitu. Dari Terus di cross check ke PRT. Kementerian Dalam Negeri, Oh, dari iya, Dukcapil. Jadi nama-nama itu sudah ada. Oh, gitu. Nama-nama itu, jadi kita cek. Nah, di bulan Februari sampai bulan Mei kan kita sudah melakukan SP online. Sensus penduduk online ya? Saya Ya, yang artinya yang mengisi sendiri secara mandiri melalui by phone ya, dengan Android. Gitu. Nah, itu juga kita lihat nanti apakah di daftar penduduk itu dia sudah melakukan SP online. Nah, kalau sudah masuk dalam SP online, nanti kita tidak tanya lagi. Nah, hanya diverifikasi saja, gitu. Apakah ada perubahan di keluarga yang sudah melakukan SP online, ya, misalnya apakah ada yang lahir atau ada yang pindah atau ada yang mungkin meninggal dan sebagainya. Oke. Jadi kita verifikasi lagi. Yang ditanya nanti datang itu harus kepala keluarga yang jawab atau tidak, Pak? Tidak mesti. Tidak mesti. Tidak mesti. Tapi anggota rumah tangga yang misalnya ditanyakan itu ya harus paham siapa yang menjadi kepala keluarga, siapa yang menjadi anggota rumah tangga. Ya, anggota keluarga. Anggota keluarga kan? Ya. Oh. Karena konsepnya sekarang keluarga. Oh, jadi yang siapa aja datang tidak harus menunggu kepala keluarga, beta pembakar sudah ada. Jadi tunggu bapak Bisa. pulang terus. Nah, bisa. Karena memang disesuaikan ya. Sebetulnya di awal kegiatan sensus penduduk itu menanyakan banyak variabel. Ya. Jadi akan ada memang Hal-hal yang kabupaten kota yang tadinya akan ada wawancara, tapi oleh karena situasi ini tinggal sampai kepada tidak sampai ada 5 kabupaten kota di NTT yang tidak melakukan wawancara atau tanya jawab itu. tanya jawab seperti Oh, itu. gitu. Iya.
sebenarnya itu ada kayak detail sekali seperti itu sebenarnya. Iya, jadi memang ini ada perubahan-perubahan memang dengan akibat COVID-19 ini. Tadinya kan wawancara gitu ya dengan masyarakat, tapi ini sekarang Ini dibuat lebih minimalis, efisien. lebih minimalis. Jadi hanya sekedar untuk selain daripada 5 kabupaten yang saya Boleh disebutkan Pak? Timur Tengah Selatan, kemudian Kota Kupang, Lembata, kemudian Ngada, ya Satu lagi. Kalau tidak salah, apa ya? Ini 5 yang tidak Ada ada. 5 kabupaten Ini 5 yang kota tidak ada. tidak yang jadi ada 7 tahapan ya. Jadi ada 7 tahapan di mana tahapan yang pertama adalah konsolidasi koordinasi itu yang sudah kita lakukan sosialisasi, kemudian yang kedua adalah mendapatkan data dari Kementerian Dalam Negeri nama-nama itu tadi. Kemudian yang ketiga SPO lain. Nah, kemudian yang keempat daftar penduduk. Daftar penduduk itu adalah termasuk daftar yang sudah melakukan SPO lain. Kemudian yang kelima pemeriksaan, kemudian yang keenam verifikasi, yang ketujuh adalah wawancara. Oke, siap. Nah, Kita seperti itu. break dulu. Habis ini kita akan lebih dalam lagi karena udah mulai panas nih saya. Iya, Udah iya. mulai tahu nih. Kita Iya. break dulu. Masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Guru, pengusaha, vlogger dan pelaku industri kreatif, Halo guys, ketemu lagi bersama gue. pedagang, siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dapat menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Karena semuanya akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan di mana rumah sakit yang harus dibangun? Sensus penduduk 2020 akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya demi Indonesia yang lebih baik. Dan di sensus penduduk 2020 nanti, Anda tidak hanya dapat berpartisipasi saat dikunjungi petugas, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Pastikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda berpartisipasi. Saya sudah tercatat. Manusia dilahirkan berbeda-beda. Ada yang menikmati proses, ada juga yang sukanya instan. Ada yang khawatir, ada yang gemar tampil. Ada yang lebih nyaman sendiri, ada yang suka ngobrol panjang. Manusia memang berbeda-beda. Kami memahami Anda. Karena itu, kini sensus penduduk hadir dengan 2 cara, online atau wawancara. Tinggal pilih, gampang. 10 tahun yang lalu saya mulai buka usaha. Awalnya sangat berat. Siang malam kerja keras, usaha malah mau bangkrut. Saya sudah hampir putus asa, sampai tiba-tiba ada seseorang yang datangi saya. Dia bertanya banyak hal. Saya jawab jujur apa adanya. Sekarang 10 tahun sudah berlalu. Saya kembali menunggu kedatangannya karena dia janji akan berkunjung kembali untuk mencatat kejujuran saya. Selamat datang kembali pemirsa IPTV. Kita masih di talkshow bersama Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka sensus penduduk 2020. Saya masih ditemani sama Pak Darwis, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak, kita lanjut lagi obrolan kita yang sangat seru tadi itu, Pak. Iya. Soal itu, Pak, ada 5 daerah yang katanya beda gitu ya. Iya. Itu tadi kan baru 4 nih, Pak. Betul. Jadi ada 5 kabupaten kota yang akan berbeda nanti dengan kabupaten-kabupaten lain yang dari NTT.
Yang pertama itu Kota Kupang, kemudian Timur Tengah Selatan, kemudian Lembata, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Manggarai. Iya. Jadi memang ini sebelumnya tadinya pendataan itu melalui Android gitu, langsung oleh petugas. Nah kalau yang pertama tadi kan ada isi sendiri. Kemudian tahap yang kedua, metode yang kedua setelah SP online diisi oleh secara mandiri, yang kedua itu ada melalui kuesioner secara manual, ada juga yang melalui smartphone. Ya, jadi yang 5 kabupaten itu tadinya, yang 5 kabupaten kota ya, tadinya itu pakai petugas menggunakan smartphone. Nah, jadi yang 5 kabupaten kota ini hanya lebih kepada tahap yang itu tadi, pemeriksaan, kemudian verifikasi door to door yang dibantu oleh ketua RT. Nah, sementara di luar daripada 5 kabupaten kota ini, nanti petugas akan menitipkan kuesioner. Nitip kuesioner kepada penduduk untuk diisi oleh iya. Jadi tidak ada wawancara. Tidak ada wawancara. Iya. Nah, oleh karena itu, makanya pada kesempatan ini kita menghimbau kepada masyarakat yang berada di luar 5 kabupaten kota ini, ketika nanti petugas menyerahkan, menitipkan dokumen, silakan diisi sendiri. Diisinya secara jujur. Secara jujur. Dan betul ya. Dan betul. Nah, memang tantangannya cukup berat ya, karena kita tahu pasti juga banyak masyarakat mungkin yang pertama tidak punya waktu untuk mengisi. Kemudian yang kedua, mungkin masih ada masyarakat yang masih belum paham bagaimana mengisi, apa sih maksudnya gitu ya. Nah, oleh karena itu memang kita upayakan semaksimal mungkin, kalau kita harapkan juga petugas untuk memang bertanya, mendampingi tepatnya. Iya. Karena saya sempat lihat formulir pertanyaan itu banyak sekali itu. Nah itu kan kalau orang yang tidak gitu asli, yuk centang aja. Betul. Itu harus ada pendampingan. Iya. Pemirsa SDTV, kalau mau telepon kita tanya tentang sensus penduduk, nomor teleponnya ada di bawah di 081236476415. Ada yang telepon masuk nih. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Abigail di Belo. Abigail di Belo. Di Belu. Belo di atas ini. Oh iya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan soal sensus penduduk, Pak? Jadi mau bertanya bolehkah? Boleh. Udah telepon masih tidak tertanya, Pak. Jadi ini terkait sensus penduduk ini, Pak, kan mulai besok itu dibilang nanti petugasnya sudah mulai turun. Dan tanggal September tanggal 30. Nanti khusus di NTT itu kira-kira dimulai dari tanggal berapa? Lalu kalau misalnya yang sudah mengisi atau mengakses sensus penduduk ini lewat online, ketika petugas datang ke rumah itu nanti harus bagaimana? Apakah perlu dikasih data ulang lagi atau lalu misalnya kalau di data online itu juga setelah diisi ternyata sudah diisi itu kan sudah sejak Februari. Nah kalau misalnya sudah diisi ternyata ada sedikit perubahan misalnya kematian atau adanya kelahiran lagi itu nanti bagaimana? Oke, siap. Itu aja Pak Abigail. Iya, terima kasih. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini nangkap. Sehat selalu, Pak. Ini bagus nih Pak pertanyaannya. Iya, sangat bagus ya. Ini kan udah mulai besok nih. Iya. Terus yang sensus online, yang buat sensus online itu ada bukti udah tersensus belum Pak ya? Setiap orang yang daftar yang ngisi sendiri itu, apa ada perinan gitu, saya udah tersensus nih gitu. Iya. Iya kan? Jadi nanti petugas. Salah. Ada pendapat satu lagi. Kayaknya rame nih. Ya, silakan. Putus kan, halo, selamat malam. Oh, oke, putus, siap. Masuk lagi nih, halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Jimmy, silakan bertanya. Jimmy soal sensus penduduk. Iya, halo. Saya mau tanya Pak, menyangkut kira-kira ada sanksi tidak bagi petugas BPS yang akan mendaftar itu. Dalam pengalaman saya itu ada masyarakat yang tidak ada di tempat, mereka kadang-kadang daftar. Iya. Sehingga berakibat dalam bantuan pemerintah itu yang sebenarnya yang berhak dapat ternyata dia tidak dapat. Contoh
SD baru-baru. Hmm. Nah, itu mungkin sekedar ini karena kursus saya tidak tersebut. Maka Siap, terima kasih Jimmy. Ini adalah pertanyaan bagus nih. Iya, iya. Yang pertama, yang sensus online itu jawab satu dulu. Yang pertama, sensus online. Apakah yang udah sensus online itu nanti dia punya bukti juga sudah tersensus? Terus kalau udah bukti tersensus, apa dia sensus ulang lagi gitu? Iya. Gitu. Ya, saya jawab ya. Silakan. Ya, baik. Nanti petugas sensus ketika turun nanti ke lapangan, dia akan membawa daftar penduduk. Di sana adalah daftar nama-nama yang sudah SP online maupun yang belum. Jadi jelas nanti di sana sudah tercentang Ada pembeda antara yang online yang sudah tulis online Iya. dan yang belum sama sekali. Iya. Dan namun untuk melihat apakah masih ada perubahan nggak gitu ya sampai saat ini. Ya, kalau tidak ada perubahan ya sudah selesai. Oh, gitu. Nah, itu juga nanti yang ditanya adalah ketua RT. Kira-kira ada perubahan nggak si A ini yang sudah online ini. misalnya Pak Abigail tadi. Pak Abigail. Pak Abigail ini kira-kira dia sudah SP online. Misalnya Pak Abigail sudah SP online. Dan Februari sampai sekarang ini ada perubahan tidak? Ada perubahan tidak? Oh, gitu. iya, Nanti ditanya ketua RT-nya. Ketua RT ya. Namun kalau kurang jelas nanti mungkin akan datang Verifikasi langsung. langsung. Seperti itu. Tapi intinya kalau memang tidak ada perubahan sudah selesai. Tidak lagi mengisi kuesioner. Oh, tidak akan. Tidak lagi. Ya, hanya untuk memverifikasi saja apakah ada perubahan. Oke, siap. Nah, kecuali kalau ada perubahan baru nanti kita sesuaikan perubahan itu. Kemudian juga termasuk nanti di sana masyarakat yang belum melakukan SP online nanti akan melalui kuesioner. Ya, harapannya adalah nanti masyarakat mampu untuk mengisi. Ya, ini yang menjadi tantangan sebetulnya tadi ya. Tantangan utama kita adalah ya Bagaimana masyarakat berharap ya harapannya adalah supaya masyarakat yang belum SP online itu harus mengisi. Proaktif untuk mengisi. Iya, jadi kalau memang tidak paham nanti minta tolong kepada petugas untuk mendampingi bagaimana supaya mengisi. Jadi kita menghimbau masyarakat jangan merasa tidak peduli gitu ya. Ya sudah gitu. Jadi tidak diisi kosong jangan gitu. Kalau bisa diisi. Jangan sampai nanti ketika ini nanti digunakan untuk hal-hal yang lain oleh pemerintah, jangan sampai datanya tidak ada seperti itu. Nah, itu. Ada sanksi tidak Pak kalau misalnya Bapak datang taruh formulir di tempat saya biarkan begitu saja sampai batas waktu yang Bapak tentukan, saya tidak mau isi, saya tinggalin gitu, kayaknya ada sanksi tidak Pak buat saya? Sama sekali tidak ada sanksi. Tidak ada sanksi, ya. Nah, itu tidak ada sanksi, tapi harapan kita adalah karena ini adalah untuk bahan kebijakan suatu saat, ya harapan kita datanya ada gitu di pemerintah. Nah, kalau tidak ada kan bagaimana kita tahu kondisi masyarakat kalau tidak diisi datanya seperti itu. Soal kebijakan dan data terus keadaan masyarakat ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Jimmy tadi itu. Iya. Di NTT ini Pak, NTT di Kota Kupang yang namanya bantuan itu sangat seksi untuk dibicarakan Pak. Iya. Karena ada orang dapat, Iya. ada orang tidak. Betul. Ada yang dapat merasa dia lebih layak gitu. Iya. Sementara yang dapat ada yang bilang itu tidak layak gitu. Apakah sensus ini juga berpengaruh pada pembagian bantuan-bantuan yang akan datang dari pemerintah juga gitu, sehingga orang di lapangan nanti mereka tidak langsung mengotakin atau menjudge bahwa orang ini datang untuk mendata orang dapat bantuan. Ya, jadi memang tidak tujuan daripada sensus penduduk ini memang tujuannya bukan untuk mendata apakah dia mau dapat bantuan atau tidak. Tidak semata-matanya untuk itu gitu. Tidak. Utamanya database-nya dulu gitu ya. Jadi nanti yang akan kita tanyakan nanti ya Bapak Ibu semuanya, para pemirsa, yang pertama adalah alamat ya. Jadi selain nama ya, alamat dulu, kemudian nama kepala keluarga, jumlah anggota keluarga ya. Kemudian yang ditanya nanti apakah ini untuk yang di luar 5 kabupaten kota yang saya sebut tadi ya. Ya. Jadi nanti akan ditanya mengenai data perumahan, tempat tinggal, seperti itu ya. Yang ditanya itu status kepemilikan rumah. Nah, apakah milik sendiri, kontrak, bebas sewa, atau rumah dinas dan lainnya. Nah, ini harus jujur. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya milik sendiri ya milik sendiri, kalau kontrak ya kontrak gitu ya. Kemudian apakah menggunakan listrik? Ya.
Nah, ditanya juga yang daya berapa gitu ya, ada yang daya lebih dari 900 watt, ada yang 450 ke 900, kemudian ada tanpa meteran dan sebagainya. Kemudian juga yang ditanya juga sumber air minum, apakah air kemasan, leding, pompa sumur, atau dari sumur, mata air, atau air hujan, seperti itu. Semua pertanyaan ini sebenarnya bisa mengacu pada orang ini layak. Jadi kita memang tujuannya tidak seperti itu, tapi nanti ini juga akan Yang akan digunakan dipakai. ya Oh, untuk oke, membedakan apakah Orang ini- keluarga ini layak untuk mendapat bantuan Betul. suatu saat. Tapi tujuan sensus peduli ini memang bukan ke sana. Tidak. Tujuan utamanya. Tidak untuk pemirsa FBTV, tujuan utama sensus kali ini, sensus penduduk ini bukan untuk menentukan orang itu layak untuk mendapat bantuan atau tidak. Iya. Bukan tujuan mungkin besok lusa Tetapi data ini nanti iya, suatu saat akan dipakai. bisa digunakan untuk mengidentifikasi, Iya. membantu pemerintah. Oh, ini layak dapat bantuan. Oh, ini tidak dapat layak bantuan seperti itu. Tapi tujuannya sama sekali bukan ke sana. Ya tujuan sama sekali bukan ke sana, tapi ini iya. dasar kerangkanya sebenarnya. Betul. Jadi tujuan utama kita sekarang ini adalah untuk mendapatkan jumlah penduduk menurut komposisinya, menurut umurnya, menurut pendidikan. Ya, kemudian apakah penduduk itu sudah mempunyai nomor induk kependudukan atau belum? Ini yang mau dikejar saat ini. Iya. Jadi untuk mengakomodir kalau masyarakat yang belum mempunyai nomor induk kependudukan akan difasilitasi untuk mendapatkan nomor induk kependudukan, karena nomor induk kependudukan ini adalah menjadi identitas tunggal yang harus dimiliki oleh setiap penduduk. Nah, ini tujuannya ke sana juga. Gitu. Jadi artinya untuk mengidentifikasi. Nah, kalau masyarakat yang belum mempunyai NIK nanti akan segera diuruskan untuk mempunyai nomor induk kependudukan, seperti itu. Tujuan utama sekali lagi bukan semata-mata hanya untuk memberikan bantuan kepada masyarakat gitu ya. Tujuan utama daripada sensus kali ini, jadi hanya untuk mendapatkan database-nya dulu. Oh, oke, siap, seperti siap, itu. siap. Ya. Jadi tidak ada nanti mungkin ada yang datang terima, oh ini mau kasih bantuan, oh tidak gitu. Ini bukan gitu ya, pemirsa. Sensus kali ini betul-betul bukan semata-mata untuk tahu bahwa orang ini layak untuk dapat bantuan atau tidak. Tapi data yang sekarang ini ada data yang bakal dipakai juga sebagai acuan nanti ke depan kalau seandainya pemerintah mengucurkan bantuan, data ini yang akan dipakai pertama kan gitu. Betul. Pemerintah bakal lihat dulu gitu. Makanya kenapa masyarakat diharapkan proaktif, jujur kasih tahu gitu. Biasa mungkin kita itu Pak, di sini Pak kita tuh tidak mau terlihat miskin Pak. Betul. Kita tuh kepengen datang gitu makan berapa? 3 kali sehari, saya ini. Kita tuh tidak mau terlihat miskin Pak. Gitu. Tapi mungkin kadang ketika ada bantuan dia juga pengen dapat bantuan gitu. Nah ini saatnya jujur aja kita kasih tahu tadi rumahnya kontrak atau tidak gitu kan. Betul. Terus berapa yang Sumber air minum sumber dari air minum mana, gitu. terus bagaimana listriknya, Listriknya gimana, kalau Apakah- mungkin ambilnya tidak secara legal, ya kasih tahu saya ngambil, kan di sana tuh colong-colong listrik gitu. itu kan artinya mengidentifikasikan Iya. dari kemampuan ekonomi toh. bisa Nah, kalau ya, dia Pak. sudah 900 watt ke atas kan artinya sudah lebih mampu seperti dia. Jadi itu juga menjadi salah satu variabel atau indikator untuk mengidentifikasi sosial ekonomi dari penduduk. Karena memang pendapatan tidak ditanya kan, Pendapatan tidak ditanya. berarti Tidak itu ditanya. tidak menunjuk sisu gitu. Ada penelpon lagi Pak? Halo, Oh, iya. selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa di mana? Randy Online. Iya. Gimana Bu? Ibu Ria ya? Ini mau bertanya nih Bapak. Jadi ini besok udah mulai ya secara offline. Ini pertanyaan saya punya anak yang merantau. Apakah mereka akan tetap dicatat dalam sensus penduduk ini yang untuk wilayah NTT? Apakah mereka dicatatkan di tempat pantauan mereka? Siap. Nah, iya Pak. Itu aja ya, Bu ya. Di Terima kasih Bu, mudah-mudahan hari menyenangkan dan selalu jaga kesehatan. Perantau nih Pak, Ya, ada anak-anak yang mungkin sekolah di luar daerah dari Kota Kupang, itu dicatat gimana Pak? Apa di tuan kos gitu, kepala kos, bapak kos gitu dikasih ke bapak kos gitu, atau juga termasuk dalam keluarga induknya yang ada di Kupang gitu? ya betul. Jadi ini juga menjadi salah satu tujuan daripada kegiatan sensus penduduk untuk mengetahui apakah penduduk dimaksud
itu memang betul-betul berada di wilayah sesuai dengan KTP-nya, ya. KTP itu kan nomor induk kependudukan. Jadi atau dia berada di suatu wilayah yang tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan. Jadi itu kita sebut dengan de facto dan de jure. Nah, de facto itu dalam betul-betul dia fakta tinggal di daerah itu, ya. Nah, jadi artinya penduduk di sana itu adalah penduduk yang betul-betul itu kita sebut dengan de facto. Sedangkan de jure adalah penduduk yang dia memang tinggal di situ, tapi nomor induk kependudukannya di luar daripada daerah itu. Seperti saya misalnya. Contoh saya masih kartu keluarga saya masih di Sumatera Utara, di Medan, ya. Karena saya juga bertugas di sini, jadi karena kita pindah-pindah, memang tidak ada kewajiban harus memindahkan nomor induk, ya. Jadi, nah, secara de facto saya tinggal di NTT, di Kota Kupang, tapi secara de jure saya adalah penduduk di Medan. Jadi memang kita bisa bedakan. Jadi sensus penduduk itu juga bisa membedakan. Nah, pertanyaan Ibu tadi adalah dia tetap masuk dalam penduduk sesuai dengan kartu keluarga, itu de jure. Misalnya anak ibu ini berada di luar Kupang, ya, atau di luar NTT, misalnya berada di Jakarta. Nah, untuk de jure, selama anaknya ibu itu masih masuk dalam kartu keluarga ibu ini, dia penduduk de jure. Tapi secara de facto, dia adalah penduduk di Jakarta, seperti itu. Tersensus juga di Jakarta nanti. Tersensus juga di Jakarta. Di sini diulang lagi ya gitu. Ya, jadi nanti bisa nanti kita telusuri. Di compare bisa tahu dia. Bisa tahu dia apakah de facto atau paling tidak, makanya perlu NIK, nomor induk kependudukan. Itu jadi menjadi data tunggal yang bisa mengidentifikasi apakah dia de jure atau de facto. Ya, jelas ya. Jadi nanti anak ibu ini dia tercatat secara de jure. Karena dia berada di kartu keluarga ibu ini pasti, ya kan? Kecuali kalau dia sudah keluar, itu dia beda lagi. Dia sudah mempunyai kartu keluarga sendiri. Nah, dia tercatat secara de facto di mana dia tinggal, seperti itu, ya. Dan bisa de jure, bisa de facto juga, seperti itu. Ya, mudah-mudahan jelas ya apa yang saya sampaikan. Kadang-kadang itu juga sih sebetulnya. Iya. Oke, kita break sebelum kita masuk segmen terakhir untuk tahu lebih banyak soal sensus penduduk tahun 2020. Silakan, kita lanjut minum. Saya juga mau minum di sini ya. Data hasil sensus penduduk ini sangat penting. Informasi yang kita isi akan menentukan kebijakan pembangunan ke depannya. Sehingga tahu daerah mana yang membutuhkan penambahan fasilitas pendidikan, kesehatan, transportasi, dan semuanya. Sensus penduduk 2020 harus sukses. Yang pertama, terima kedatangan petugas sensus di rumah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Berikan informasi sejujurnya, karena informasi yang Bapak Ibu berikan akan sangat menentukan kebijakan pembangunan pemerintah ke depannya. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Masa depan Indonesia berada di tangan seluruh penduduknya. Guru, pengusaha, vlogger dan pelaku industri kreatif. Halo guys, ketemu lagi bersama gue. Pedagang, siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, dapat menentukan masa depan Indonesia. Bagaimana bisa? Tentu saja bisa. Karena semuanya akan terlibat langsung pada sensus penduduk 2020. Berapa dan di mana sekolah yang harus dibangun? Daerah mana saja yang membutuhkan pembangunan penambahan fasilitas perumahan? Berapa dan di mana rumah sakit yang harus dibangun? Sensus penduduk 2020 akan menghasilkan data untuk menjawab pertanyaan tersebut dan banyak pertanyaan lainnya demi Indonesia yang lebih baik. Dan di sensus penduduk 2020 nanti,
Anda tidak hanya dapat berpartisipasi saat dikunjungi petugas, tetapi juga dapat berpartisipasi langsung dengan mengisi sensus online melalui perangkat komunikasi yang terhubung dengan jaringan internet. Data yang Anda berikan akan dijamin keamanan dan kerahasiaannya. Pastikan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda berpartisipasi. Saya sudah tercatat. Hai saudara semua, saya Dwina Fania ingin menyampaikan kabar terbaru. Pada bulan September 2020, kalian akan menerima kedatangan petugas sensus penduduk di rumah kalian masing-masing. Tugas kalian cuman menjawab pertanyaan yang benar dan jujur untuk pembangunan negeri yang lebih baik dan tepat sasaran. Pastikan bosan tercatat toh. Sensus penduduk 2020 mencatat Indonesia. Kita bantu tanpa syarat, dari Sumatera hingga ujung Papua bersama. Pemirsa SCTV, kita kembali lagi di talk show bersama BPS Provinsi tentang sensus penduduk 2020. Kita udah berjalan hampir 1 jam. Ini segmen terakhir kita bersama Bapak Darwis, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sudah banyak yang beliau kasih tahu, sudah banyak yang beliau bagi. Sekarang segmen terakhir, Pak. Pernyataan terakhir, apa yang Bapak ingin dari semua pemirsa FPTV mungkin proaktif dalam sensus penduduk 2020 kali Pak ya? Harapannya apa sih? Harapannya adalah harapan besar kita adalah jangan sampai ada orang atau masyarakat atau penduduk yang tidak terdata. Itu adalah tujuan besarnya ya. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak terdata. Nah, oleh karena itu menghimbau dalam kesempatan ini supaya masyarakat itu merasa peduli ya dengan petugas sensus, dan apabila merasa belum didata mencoba untuk bertanya kepada ketua RT supaya petugas sensus untuk segera mendata. Apabila misalnya tadi ada pertanyaan bagaimana kalau penduduk tidak ditemukan di rumah, misalnya lagi bepergian, seperti itu. Tapi ini kan ada jangka waktu selama 1 bulan. Jadi harapan kita adalah ini adalah kolaborasi kerja kita semua, termasuk juga nanti Bapak Ibu Ketua RT harus proaktif juga nanti untuk menyampaikan kepada petugas sensus kalau ada masyarakatnya nanti yang belum terdata seperti itu. Tapi harapannya adalah di awal ketika petugas sensus datang nanti kepada Ketua RT, nanti Ketua RT yang akan menjelaskan nanti nama-nama yang disodorkan. Oh iya, ini ada. Oh ini belum ada. Jadi nanti ada kemungkinan juga masyarakat yang belum ada nanti di daftar itu. Nah itu harus dimasukkan seperti itu. Ya jelas ya. Jadi kemungkinan nanti di daftar penduduk nanti yang akan dibawa oleh petugas sensus, kemungkinan ada penduduk yang belum masuk. Nah itu juga harus dimasukkan. Jadi ditulis ulang gitu, ditulis ulang gitu ya. Harapannya adalah bahwa semua penduduk yang ada di RT paling kecil ya, wilayah paling kecil adalah RT, itu harus ada. Jadi nanti yang membedakan tadi pertanyaan tadi Ibu siapa tadi, yaitu Ibu Ria, de jure de facto. Ya. Jadi apakah dia de jure atau de facto? Jadi jelas nanti di sana. Ya. Intinya adalah supaya mereka tercatat nanti di petugas sensus, itu saja. Masih ada satu pertanyaan terakhir nih Pak. Kadang-kadang ada anak-anak yang datang sekolah dari kampung Pak. Betul. Mereka di Ketua Kupang ini mungkin sudah 2-3 tahun akhirnya mereka masuk dalam kartu keluarga gitu Pak. Tapi mereka di kampung sana belum sempat cabut namanya itu, atau masih ada juga, double juga Pak gitu. Nanti itu tercover juga sama seperti di jure faktor juga gitu atau? Ya nanti akan terdata. Kayak gitu juga. Ya saya tidak belum pernah melihat ya apakah nanti ada yang di sana masuk. Artinya kan sudah secara sistem kan sebetulnya sudah bisa terbaca gitu. Ya, jadi tidak bisa keluar, tidak bisa dia ada dua masuk keluarga. Iya. Oh, oke. Tapi kalaupun misalnya ada, justru itu kesempatan untuk memperbaiki.
pada kesempatan sensus penduduk ini untuk memperbaiki penduduk yang tidak jelas ya keberadaannya, apakah dia berada di kartu keluarga yang satu. Nah itu nanti akan kita kesempatan untuk memperbaiki bahkan. Ya. Kalau saya menemukan petugas sensus yang membawa pesan-pesan aneh gitu, kayak mungkin didampingi ada tim sukses gitu, saya bisa lapor ke kantor BPS ya sih Pak? Ya, jadi memang kalau ada petugas ya, Ada petugas gitu. yang apa namanya? Didampingi tidak hanya kan, Tapi ada tim sukses juga kan? tim sukses. Oh kita akan segera, kita segera akan melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa dapat imbalan apa-apa. Jadi nanti di kontrak kerja itu sudah kita sebutkan. Ya, jadi kita memang pure, murni hanya mendata, jadi tidak ada kaitannya dengan kaitan-kaitan politik, ya, politis. Jadi memang dan itu dia kalau apabila ada petugas sensus ya yang memanfaatkan momen ini ya atau disusupi oleh tujuan-tujuan tertentu, kalau terindikasi kita langsung melakukan pemutusan hubungan kerja ya tanpa mendapat imbal atau honor gitu ya. Karena kan di kontrak kerja itu kita sebutkan satu persatu apa ketentuan-ketentuan sebagai petugas sensus. Satu lagi Pak. Saya lagi. Yang ditanya sama yang bertanya itu kayak begini. Setelah laporan ke rumah saya dapat merchandise nggak sih? Dapat hadiah oleh-oleh gitu tidak sih? Oh sama sekali. Tidak ya. Jangan sampai ada yang berharap gitu. Oh tidak. Sampai ada yang berharap. Dalam situasi seperti ini memang anggaran kita memang sangat terbatas ya. Tidak dapat payung, tidak dapat pin gitu. Tidak, mohon maaf. Ya. Karena mungkin ada yang, loh, tanya-tanya begini, soalnya kasih apa-apa gitu. Jangan sampai ada orang main kong-kali-kong di belakang. Kasih tahu memang, jadi memang tidak ada apa-apa. Ya, tidak ada merchandise dan Anda pun juga tidak harus memberi sesuatu untuk Betul. Ya. petugas yang seperti itu. Tidak perlu memberi dan tidak ada hak untuk menerima gitu. Cuma ngisi aja kuesionernya. Ya. Itu aja kan? Barangkali menegaskan aja nanti Bapak Ibu nanti yang akan dititipkan kuesioner untuk diisi ya. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu masyarakat bisa mengisi, namun apabila kesulitan tetap masih bisa menghubungi petugas untuk mendampingi. Yang diisi adalah yaitu tadi ya, saya ulangi yang jelas nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kemudian ditanyakan nomor induk kependudukan ada apa tidak, seperti itu ya. Ya, kemudian juga akan ditanya apakah bisa berbahasa Indonesia, yang jelas pasti bisa dong ya. Ya, kemudian sebelum itu juga ditanyakan mengenai pendidikan ya, apakah sudah sekolah seperti itu ya, sampai kepada tingkat pendidikan strata 2 ya. Ya, kemudian pekerjaan, status pekerjaannya, kemudian juga ya itu saja saya kira ya. Jadi memang yang ditanyakan apakah bisa berbahasa Indonesia, kemudian aktivitas yang dilakukan bekerja standar saja ya, pekerjaan dan status pekerjaan. Tidak ada pertanyaan pendapatan saja ya. Pendapatan tidak ada ya. Jadi hanya kepada pure atau murni kepada data-data penduduk ya. Orang per orang tapi ya, orang per orang ya. Seperti itu. Pesan untuk warga yang ditanya petugas harus seperti apa? Harus jujur, harus tetap pimpin terus atau apa? Ya harapannya dengan dengan sukarela ya, tentu saja sambutlah petugas sensus kita, kemudian isilah ya tadi data-data yang diminta seperti itu ya, supaya datanya nanti menjadi tercatat ya. Jadi ini kan mencatat Indonesia. Ya, jadi jangan sampai tidak tercatat. Intinya itu. Nah oleh karena itu ya sama proaktif lah. Si petugas juga harus proaktif ya. Kemudian ketua RT-nya juga harus proaktif. Bahkan masyarakatnya juga harus proaktif. Oh di saya belum didata nih, bagaimana nih? Ya, dia hubungi ketua RT supaya ketua RT nanti menghubungi petugas sensus untuk segera mendata. Apabila pada saat petugas sensus berkunjung tidak ketemu ya seperti itu. Jadi bukalah pintu lebar-lebar untuk menerima petugas. Jangan takut, petugas sensus sudah dilengkapi dengan alat pelindungan APD ya. Jadi artinya
aman. 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 Jadi jangan takut nanti kita dianggap membawa corona seperti Oke, itu. Ya. Pemirsa HP Televisi, sudah selesai kita di talk show bersama BPS Provinsi membahas tentang sensus penduduk 2020. Saya sudah ditemani sama Pak Darwis, Kepala BPS Provinsi NTT. Mudah-mudahan semua yang kita bincangkan ini berguna untuk kita esok hari untuk menyukseskan sensus penduduk 2020, mencatat Indonesia. Yudi pamit, selamat malam.